Ini adalah tampilan dari form modul penggajian Vintage Part 1. Kita mulai dari komponen penggajian. Di sini kita klik tombol komponen gaji. Jenis komponen gaji dibagi menjadi gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, upah lembur, dan potongan. Akan kita jelaskan satu persatu ya. Kita coba contoh gaji pokok. Ini kode dan nama terserah ya. Ini yang akan ditampilkan di slip gaji dan ini bisa berbeda ya. Berbeda. Contoh nanti penggunaannya untuk apa? Sama-sama gaji pokok, akan tetapi kalau kita mau merinci biar mudah untuk mengelompokkan, bisa juga dikasih contoh gaji pokok untuk marketing. Ini sebagai contoh saja. Nanti seperti itu. Di bawahnya ada perhitungan komponen gaji. Jadi gaji pokok ini sumber komponen gajinya diambil dari mana? Ini ada bisa diambil dari laporan absensi, bisa diambil dari jenis izin, bisa diambil dari nominal tetap. Karena ini gaji pokok yang sudah umum, biasanya itu memakai nominal tetap. Nah, karena nominal tetap, maka komponen di sini variabel di belakangnya itu tidak ada. Jadi kemudian view rumus komponen gaji ini hanya untuk mempermudah apa yang sudah diisikan di atasnya ini akan diberikan penjelasan di bawah ini. Seperti ini, maka gaji pokok sama dengan nominal. Nominal ini bisa setiap karyawan berbeda-beda. Jadi ini sangat fleksibel ya. Kemudian di mana ini akan diisikan? Kita simpan dulu. Mengisikan nominalnya itu ada di tab sheet ini, nominal gaji karyawan. Nah, ini akan muncul gaji pokok. Berikutnya, sebagai contoh, kita menggunakan tunjangan tetap. Akan diartikan bahwa tunjangan teknisi sama dengan nominal. Kita simpan. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini akan muncul di sini. Nanti ini cara mengisinya gimana? Ini nanti kita ekspor ke file Excel dulu. Kemudian dari file Excel kita edit nominal-nominalnya. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita impor kembali. Contoh lagi, tunjangan tetap akan sekarang kita ke tunjangan tidak tetap. Contoh ini adalah uang hadir. Nah,
Karena ini tunjangan tidak tetap, biasanya itu tidak tetapnya itu dipengaruhi dari variabel lain yang mempengaruhi. Yang biasanya diterapkan itu dari sumber komponen gajinya dari laporan absensi. Laporan absensi untuk kehadiran itu ada dua di sini. Pilih komponennya. Bisa jumlah kehadiran, bisa jam kehadiran. Ini tergantung dari masing-masing perusahaan untuk menentukan ya. Kita pakai umum saja jumlah kehadiran ya. Maka kalau inputannya seperti ini, maka bisa diartikan jumlah hadir sama dengan jumlah kehadiran kali nominal. Maka ini akan muncul di sini. Seperti ini ya. Tunjangan tidak tetap. Uang cuti pribadi. Ini sebagai contoh adalah uang cuti pribadi, maka sumber komponen gaji diambil dari jenis izin. Izinnya apa? Pilih komponen. Di sini ada izin hadir, cuti pribadi, cuti bersama, dan cuti normatif. Cuti normatif sendiri sudah di-listkan seperti ini ya. Ini sudah di-listkan seperti ini. Jadi aplikasi ini sangat fleksibel karena masing-masing cuti, baik pribadi, cuti bersama, normatif, itu bisa memiliki nominal yang berbeda-beda. Jadi ini sangat fleksibel ya. Karena ini contoh cuti pribadi, kita coba pilih cuti pribadi. Maka akan seperti ini. Uang cuti pribadi sama dengan cuti pribadi kali nominal. Kita simpan. Kita lihat lagi, nah, ini akan muncul seperti ini ya. Berikutnya untuk contoh adalah sini tunjangan jabatan. Sumber komponen gaji yang tadi laporan absensi sudah, jenis izin juga sudah kita jelaskan, nominal tetap juga sudah. Berikutnya adalah contoh rumus pengaturan penggajian. Nah, sumber komponen gaji diambil dari rumus pengaturan penggajian. Maka kita akan pilih komponen. Loh, ternyata ini masih kosong. Dari mana komponen ini? Kita simpan dulu. Untuk rumus komponen penggajian itu kita bisa ambil dari sini. Ini masih kosong ya. Rumus komponen gaji masih kosong. Kita tambahkan. Rumus komponen gaji ini yang sudah disediakan defaultnya untuk modul penggajian Business Spot One ini ada uang makan, uang transport, tunjangan jabatan, bonus kehadiran, upah lembur, potongan terlambat, potongan pulang awal. Seperti ini. Kita tadi sebagai contoh tunjangan jabatan ya. Diambil dari mana? Pilih rumus dari mana? Contoh, dari persentase dari gaji pokok. Langsung kita masukkan ya. Jadi pilihannya ada laporan absensi, nominal tetap, persentase dari gaji pokok, persentase dari gaji pokok plus tunjangan. Nanti kita jelaskan ya satu persatu apa yang
di sini. Untuk tunjangan jabatan biasanya itu diambil dari persentase dari gaji pokok. Coba ya. Untuk presentasinya sendiri bisa fleksibel. Kita masukkan berapa nominalnya. Contoh 7,5% dari gaji pokok. Jadi seperti ini. Ini view-nya sama tadi seperti tadi. Ini penjelasannya ya. Kalau inputannya seperti ini, maka penjelasannya seperti ini. Tunjangan jabatan sama dengan diberikan 7,5% dari persentase gaji pokok per periode penggajian. Kita simpan. Setelah kita simpan di sini, maka waktu kita tambah lagi, ini untuk tunjangan jabatan tadi sudah hilang dari list ini. Ini kalau kita ini semua kita pakai, nanti maka kita sudah tidak bisa menambahkan lagi, kita tinggal edit yang ada di grid ini ya. Kita tambahkan lagi contoh uang makan. Biasanya uang makan itu pilihan rumusnya itu dari laporan absensi. Kita coba sini. Nah, ini uang makan. Dihitung dari mana? Ini bisa dari jumlah kehadiran, bisa dari jam kehadiran. Kita pakai secara umum aja jumlah kehadiran. Terus kemudian nominalnya berapa? Apabila kita ambil dari rumus komponen gaji ini, maka sifatnya ini sudah tetap dan sama. Jadi kalau kita pakai rumus komponen gaji di pengaturan ini, kalau kita masukkan contoh rumus 100.000, maka untuk semua karyawan, nanti kalau kita masukkan uang makan di komponen gaji sini, ini, maka semua karyawan akan mendapatkan uang makan 100.000 dari kehadiran. Kemudian ini diberikan jika, ini kalau ada syarat ya. Kalau kita centang seperti ini, maka bersyarat. Syaratnya apa? Jika tidak terlambat. Bisa juga jika tidak pulang awal. Bisa jika tidak ada indisipliner. Indisipliner ini berarti dalam satu hari itu tidak ada terlambat, tidak ada pulang cepat. Atau bisa pakai durasi kerja minimal. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia dari scan masuk sampai scan pulang, atau dari jam masuk sampai jam pulang, itu dia berapa menit. Itu kalau sampai dia tidak memenuhi ini, maka dia tidak mendapatkan, karyawan itu tidak mendapatkan uang makan. Tapi kalau ini sudah terpenuhi durasi kerjanya lebih dari nilai yang dimasukkan ini, maka dia mendapatkan uang makan. Ya, di sini bisa dilihat uang makan sama dengan diberikan 100.000 dari jumlah kehadiran per periode penggajian jika durasi kerja minimal 480 menit. Ini kita pakai menit karena biar memudahkan orang. Jadi tinggal kalau kita pakai di perusahaan itu kita pakai jam kerjanya jam, ya, patokannya jam. Tinggal kita convert aja berapa jamnya itu ke menit. Biar fleksibel. Ini lebih fleksibel ya. Syarat berikutnya
kita jelaskan jumlah kehadiran minimal. Kalau kita pilih ini, khusus untuk ini adalah jumlah secara kumulatif dalam satu periode penggajian. Contoh, kalau periode penggajian di suatu perusahaan itu mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan, jam kerja aktifnya itu berapa? Kita tinggal isikan ini berapa yang kita mau untuk menjadi syarat. Contoh, seperti ini, kalau 25 hari. Kalau dalam satu periode itu, dia sudah melebihi atau maksimal minimal 25 hari, maka dia akan mendapatkan uang makan. Tapi kalau dia hanya dalam periode penggajian itu, dia hanya hadir 20 hari contoh, maka dia tidak akan mendapatkan uang makan. Itu untuk syarat jika kehadiran minimal. Ini secara kumulatif dalam periode penggajian. Coba kita simpan. Ini sengaja kita simpan tanpa syarat ya. Uang makan sudah, tunjangan jabatan sudah. Waktu kita tambahkan lagi, maka uang makan dan tunjangan jabatan sudah hilang dari list ini. Ini semua akan kita jelaskan satu persatu nanti ya. Ini hampir mirip. Uang transport ini dengan uang makan sama. Ini sama ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Bonus kehadiran pun juga sama. Seperti uang makan, cara inputannya. Tinggal kita memilih pilihan rumusnya. Upah lembur. Nah, untuk upah lembur ini sedikit berbeda ya. Karena kalau upah lembur itu tidak ada syaratnya. Karena apa? Ini sudah jelas. Contoh upah lembur dihitung dari jam lembur. Maka nominalnya berapa? Contoh dalam 1 jam kerja lembur, karyawan mendapatkan 25.000. Berarti setiap lembur dalam 1 jam maka akan mendapatkan 25.000. Nah, ini menggunakan indeks jam lembur apa tidak? Kalau kita centang seperti ini, maka lembur dari laporan absensi ini nantinya akan dikonvert lagi, dihitung lagi ke dalam indeks lembur. Setelah itu baru hasilnya akan dikalikan dengan nominal. Untuk indeks lembur sendiri itu pengaturannya ada di sini. Ya. Kalau seperti ini ya, kita contoh ya. Kita simpan dulu. Nah, kalau menggunakan indeks lembur, maka indeks lemburnya itu nantinya akan kita setting di sini. Indeks lembur sendiri ada 3. Indeks lembur hari kerja reguler, indeks lembur hari libur, kemudian indeks lembur hari cuti bersama dan lebaran. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku ya. Jadi sudah bisa mengcover kebutuhan sesuai
aturan pemerintah yang berlaku di Kepnaker. Cara pengisian indeks lembur sendiri bagaimana? Kita coba isi untuk indeks lembur hari kerja reguler. Pengisiannya semua jam itu kita convert ke menit. Agar apa? Untuk memudahkan. Jadi untuk memudahkan ya. Contoh, pengisian menit. Mulai menit ke 1 sampai menit ke 60, berarti ini 1 jam. 1 jam pertama. Pengalinya berapa? Contoh 1. Kita simpan. Ini seperti ini ya. Berikutnya, mulai menit ke 61 sampai menit ke contoh 80. Jadi ini 2 jam berikutnya. Ya, seperti ini. Kita kalikan 1,5. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau seperti ini, maka waktu karyawan itu masuk di hari reguler dan dia melakukan lembur, jam lembur, maka akan lemburnya itu akan dihitung diindekkan dulu. Seperti ini. Contoh mulai menit ke 181 sampai menit ke 600, berarti ini 7 jam berikutnya ya. Ini hanya contoh saja, bisa disesuaikan dengan peraturan pemerintah atau peraturan yang ada di perusahaan masing-masing. Ini untuk sekarang untuk lembur di hari libur. Di hari libur ini, yang dimaksud di hari libur ini adalah lembur di hari libur rutin. Contoh kalau orang 6 hari kerja, itu 1 hari libur. 5 hari kerja berarti 2 hari libur. Seandainya kalau dia pas libur, di hari liburnya rutin itu dia masuk, kemudian masuknya itu dianggap lembur, maka akan jam lemburnya akan dihitung dulu dalam indeks lembur, baru nanti akan keluar hasilnya. Itu kalau memakai perhitungan indeks lembur. Kita samakan contoh ya. Menit ke 1 cara inputannya sama juga untuk indeks lembur, cuti bersama, dan lebaran. Biasanya nilai pengalinya saja yang lebih besar, karena kalau untuk libur di lebaran atau cuti bersama itu kemungkinan karyawan itu masuk itu kecil.
Jadi hanya beberapa karyawan yang mau untuk masuk di hari raya atau saat cuti bersama. Nah, untuk mempermudah dalam membaca inputan ini, maka nanti akan saya beri contoh untuk penggambarannya ya.